Terima kasih Anda masih di program Rosi. Rapor Demokrasi 2 tahun Jokowi. Survei SMRC mencatat ada penurunan kepercayaan publik atas kondisi politik dalam 2 tahun terakhir. Pada survei September 2019, ada 41% warga yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik. Tapi di September 2021 ini, angkanya berkurang menjadi 26,8% atau ada penurunan sebesar 19,2%. Apa yang salah dengan kondisi politik saat ini? Masih bersama saya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Yarie, dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan last but not least, Ketua YLBHI Asfinawati. Melalui sambungan Zoom sudah tergabung Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, dan peneliti SMRC Mukhlis Ainur Rafiq. Saya ke Asvin dulu. Dari sisi data ada penurunan, tapi kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang fatal. Jadi kenapa saya harus menanyakan ini pada Anda, kenapa kita harus nyinyir pada satu kondisi yang berdasarkan survei sebenarnya nggak parah-parah banget. Begitu, karena yang kita pertaruhkan adalah nyawa manusia begitu ya. Misalnya tahun 2020 ada 1.260 sekian orang yang dihalang-halangi untuk mendapatkan bantuan hukum oleh kepolisian lagi-lagi. Kemudian ada penangkapan sewenang-wenang di 3.500-an, itu yang kami tangani dan kami cuma ada di 17 provinsi. Jadi di luar 17 provinsi itu kami nggak bisa catat gitu. Nah sebetulnya dua survei tadi itu sebetulnya berkesesuaian dengan dua survei lain ya. Misalnya ada The Economist Intelligence Unit yang mengatakan dalam 14 tahun demokrasi Indonesia paling turun saat ini. Di bawah Timor Leste, Malaysia. Betul, dan sebenarnya juga, kita harus merasa terhina sih. Betul. Di bawah Malaysia yang sama sekali tidak menerapkan asas demokrasi. Betul, dan kalau kita zoom in lagi mana yang turun adalah kebebasan sipil. Soal pemilu kita masih agak tinggi tapi 7,92, tapi kebebasan sipilnya 5,59. Belum lagi kita lihat surveinya Freedom House tahun 2020 ya. Kebebasan politik yang rendah itu apa? Persis perlindungan terhadap korupsi pejabat, itu dapat 1, paling tinggi bisa 4. Dan apakah pemerintah itu berjalan dengan keterbukaan dan transparansi, itu 2 dari 4, itu baru soal politik. Kalau kebebasan sipilnya itu lebih tragis-tragis lagi begitu ya. Ada penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 1 dari 4, penggunaan kekuatan militer 1 dari 4, diskriminasi 1 dari 4, kemudian ada kebebasan berkumpul 2 dari 4 dan kebebasan akademis. Ini yang membuat Anda adalah indikator aktual tentang pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan pada hak asasi manusia, dan rule of law. Betul. Atau penegakan hukum. Prof. Edi. Ya, begini, kembali lagi ya. Saya kalau melihat hasil survei itu biasa-biasa saja. Karena apa? Yang pertama tadi sudah dikatakan oleh 2 lembaga yang melakukan penelitian. Yang namanya penelitian survei itu kan adalah suatu hal yang kuantitatif. Tetapi kalau kita berbicara soal penegakan hukum itu sebetulnya lebih pada suatu kualitas penegakan hukum yang tadi saya katakan pada keempat faktor tersebut ya. Jadi faktor kalau yang dikatakan oleh Asfi ini kan sebetulnya kita merujuk kepada profesionalisme aparat penegak hukum. Tetapi saya kira ketika memang kita berbicara mengenai tindakan polisi terhadap suatu kasus, itu sering dikatakan oleh King dalam A Framework of Criminal Justice System, bahwa memang sebetulnya polisi itu dia bertindak secara individual, tetapi pasti yang terkena dampak adalah institusinya. Tetapi sebetulnya dia berkreasi di dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu saya kira beberapa hari yang lalu Kapolri menyatakan dengan tegas bahwa akan melakukan tindakan tegas terhadap polisi, dan saya kira apa yang dikatakan oleh Kapolri bahwa Anda menganggap ini sinyal yang baik, sinyal yang kuat dari Kapolri sedikit. Karena mohon disiapkan, karena memang setelah sekian lama ada insiden atau aksi-aksi yang mencederai reputasi polisi dalam penegakan hukum, pencari keadilan, penerapan human rights atau hak asasi manusia, lalu ada tagar percuma lapor polisi, kita tidak mendengar suara Kapolri. Tapi baru kemarin kita mendengar statement atau pernyataan Kapolri Sigit. Kita dengarkan apa katanya. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Ini pertama kali pernyataan yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Sigit. Karena waktu itu sudah ada soal mural, ada soal Blitar, ada soal mahasiswa Solo,
lalu pelecehan seksual, percuma lapor polisi, dan kemudian Kapolri mengeluarkan pernyataan ini karena waktu itu ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi bersama para Pemret lainnya, Presiden Jokowi sudah mengatakan pada Kapolri atau menegur Kapolri. Tetapi menurut Presiden, Kapolri menjelaskan bahwa Kapolda dan Kapolres itu punya otoritasnya masing-masing. Kali ini Kapolri mengatakan, "Hei Kapolda, beresin ya. Kapolres beresin ya, kalau enggak saya akan ambil alih." Apakah ini pertanda bahwa Kapolda, Kapolres itu tidak mendengar Kapolri, bertindak sendiri-sendiri, atau tidak ada kewibawaan Kapolri, Prof. Edi? Tidak demikian saya kira, karena apa? Saya kira pada saat di dalam rapat pimpinan TNI Polri pada tanggal 15 Februari 2021, di mana saat itu Presiden menyatakan terkait penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ kan ada dua sebetulnya yang Presiden dengan tegas menyatakan. Yang pertama adalah akan mengajak DPR untuk melakukan revisi. Dan yang kedua yang saya kira ini menjadi catatan penting, Presiden menginstruksikan kepada Polri untuk selektif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ketika berbicara persoalan selektif ini ada 3 hal. Saya menerjemahkan itu ada 3 hal. Yang pertama, harus ada parameter yang sama, standar yang sama. Jangan sampai di Polda ini beda bisa diproses, dan itu beda. Ya, itu standar yang sama saya kira. Yang kedua, Presiden hendak menyatakan bahwa kalau terhadap kasus-kasus yang menyangkut ITE ini, kalau memang bisa diselesaikan secara damai, mengapa harus? Oke. Dan Saya yang potong di ketiga, situ ya, Prof. yang ketiga ini jangan tebang pilih. Ya. Jangan ini diproses, itu tidak diproses. Sebetulnya itu direction yang sangat jelas. Sebenarnya itu adalah perintah Saya kira dari perintah. Presiden, Ya. kepala negara yang sangat jelas. Bagaimana prakteknya di lapangan? Ya, kalau kita berbicara lagi soal bagaimana penanganan perkara di kepolisian yang menyangkut dengan nilai demokrasi, ketika masyarakat itu mengkritik pemerintah, apalagi soal pemberantasan korupsi, masih sering kita lihat tindakan peretasan. Masih sering kita melihat ada sekelompok pendengung yang membongkar identitas dari orang yang kritik. Tapi apa penanganan perkaranya? Sependek pengetahuan saya, belum ada Kapolri yang concern di isu tersebut. Padahal dua isu ini terus-menerus naik dan sebenarnya saya pribadi menganggap negara tahu pelakunya, tapi negara tidak punya kemauan, negara tidak punya kuasa untuk menindak yang Apakah bersangkutan. pendengung itu termasuk seorang Ade Armando? Iya, banyaklah orang yang berpersepsi seperti itu, dan juga yang penting hari ini adalah jangan sampai justru kritik dari masyarakat itu dijawab, misalnya platform yang paling sering digunakan adalah platform Twitter dengan menggunakan banyak ribuan robot seolah-olah itu adalah suara kebenaran. Itu yang sekarang masih menjadi persoalan yang sangat konkret menyentuh isu demokrasi. Di satu sisi kita melihat Pak Jokowi mengatakan kita anti kritik, tapi ketika kita kritik di media sosial, kita langsung bertubi-tubi dihajar habis-habisan. Dan tidak ada penanganan perkaranya, padahal bukan delik aduan. Ya, Bung Ade. Saya nggak ngerti sebetulnya, Bung Kurnia. Itu adalah bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi, bahwa kalau saya ngomong dihajar oleh 1.000 orang besoknya, dan barangkali 1.000 orang itu adalah semua robot, itu adalah kebebasan. Itu harus dilindungi dalam kebebasan berekspresi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau membongkar identitas pribadi orang yang melakukan demonstrasi, apakah itu merupakan kebebasan berekspresi juga? Bahkan dalam hal itu kita harus cari rujukan hukumnya. Tapi saya belum pernah mendengar ada kelompok yang biasa disebut pendengung mendorong itu dilakukan oleh kepolisian. Saya adalah korbannya, Bung Kurnia. Identitas saya dibongkar. Identitas teman saya seperti Denny Siregar dibongkar. Tapi kasusnya disebarkan. jalan itu, kasusnya Bung Denny Siregar. Saya tidak, karena saya tidak melapor. Karena saya tidak menganggap bahwa dalam demokrasi ini kita perlu terlalu tadi lebay, baper dan seterusnya. Enggak, ini adalah harga yang harus kita bayar karena kita percaya pada kebebasan. Handphone seseorang diretas, WhatsApp-nya dimasukin, bagaimana Anda menggunakan Oh, kalau logika itu kan urusan hukum itu. Iya, pertanyaan saya adalah... Sekarang saya mau bilang, yang menjadi korban dari peretasan itu bukan cuma kubu yang anti Jokowi, yang kubu pro Jokowi pun mengalaminya, dan itu memang persoalan teknologi di sini. Tapi saya ingin katakan begini. Bung Ade, itu sedikit sekali. Lebih banyak yang menjadi korban perundungan atau doxing, datanya dibuka adalah mereka
yang dianggap kritis pada pemerintahan Jokowi? Saya nggak tahu. Terus terang saya nggak bisa jawab. Dan kritis itu bukan anti Jokowi loh. Oh Iya. iya, Kritisnya enggak adalah kalau itu presiden. clear lah ya. Kita misalnya saya akan mengatakan Kurnia dan Asfi adalah dari kubu yang kritis terhadap pemerintah, ya. Dan Bukan anti, tapi bukan kritis. anti. Kewajiban teman-teman ini adalah berusaha menunjukkan di mana letak titik lemah dari pemerintahan Jokowi. Saya sebagai pendukung harus berusaha menunjukkan titik positif dari pemerintahan Jokowi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu sempurna, bebas dari kesalahan. Enggak. Ada begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh mereka, kan, kelemahan yang dilakukan oleh mereka. Tapi marilah kita berdiskusi secara terbuka. Oke, saya paham maksudnya. Jadi di mana ketidakadilan, justru sebenarnya kita sedang menikmati era demokrasi. Yang mau kritik Jokowi silakan, yang mau mengatakan Jokowi pelangak-pelongok silakan, mau membela Presiden Jokowi seperti Ade Armando juga silakan. Inilah era demokrasi. Tapi di mana ketidakadilannya untuk civil society? Disinilah pentingnya polisi ya. Jadi polisi itu kan sebetulnya bukan hanya penjaga ketertiban, tapi dia pintu untuk mendapatkan akses keadilan. Dan akhirnya mendapat keadilan. Dan karena itu dia tidak boleh melakukan diskriminasi di lapangan. Kalau hoax dilakukan oleh misalnya pejabat publik, dia minta maaf selesai. Kalau dilakukan orang salah ngomong ya, pejabat publik bukan hoax, salah ngomong. Kalau rakyat biasa salah ngomong, minta maaf tetap dihukum. Begitu. Atau ada peretasan. Peretasan itu tidak pernah diperiksa. Tapi kita bisa lihat misalnya kasus yang paling luar biasa itu Raffio Patra, dia diretas, polisi bikin laporan tipe A, dia diangkut jadi tersangka. Ini sebenarnya kasus lama, Prof. Edi. Bagaimana memastikan keadilan itu ada? Bagaimana pemerintahan di bawah Presiden Jokowi memastikan bahwa siapapun yang berbicara sebenarnya diberikan kebebasan yang sama. Tetapi jangan ada tebang pilih. Bukankah sesungguhnya Kapolri juga memerintahkan itu pada aparat kepolisian? Tapi faktanya di lapangan itu tidak terjadi. Dan ini memiliki efek buruk pada citra Presiden Jokowi yang dianggap tidak mampu memberikan politik hukum pada Kepolisian Republik Indonesia. Itulah ketika berbicara mengenai revisi Undang-Undang ITE, sebetulnya yang dihasilkan oleh kantor Menko Polhukam itu ada dua. Yang pertama adalah revisi undang-undang itu sendiri. Tapi yang kedua ini ada suatu pedoman. Pedoman yang seharusnya ditaati oleh seluruh jajaran di kepolisian dari Sabang sampai Merauke terhadap perkara-perkara yang memang dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik atau yang menggunakan sarana teknologi supaya apa? Ada standar yang sama. Ya itu yang jadi pertanyaan Prof. Edi. Ketika itu tidak dijalankan oleh seluruh aparat kepolisian dari Sabang sampai Merauke, kepolisian yang tidak presisi seperti moto Kapolri atau memang tidak didengar? Kalau saya bukan tidak didengar, tapi kita berbicara dalam konteks profesionalisme dari aparat itu sendiri. Karena meskipun ada standar yang sama, tapi mohon maaf, ya orang dalam menangani kasus per kasus itu kan dia punya penilaian tersendiri terhadap kasus yang sedang dia tangani. Ya. Ketika tadi misalnya dikatakan oleh Asfinawati bahwa ada penangkapan, ada penahanan, kan juga ada mekanisme hukumnya. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi silahkan diajukan pra peradilan. Ketika memang penangkapan itu tidak sah atau penahanan itu tidak sah. Tapi banyak tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki energi yang luar biasa untuk melakukan itu sih. Ya, tetapi kita juga harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada mekanisme itu. Oke, Bung Ade? Ya, saya mau bilang bahwa salah satu persoalan terbesar kenapa kita dalam beberapa tahun terakhir ini melihat ada begitu banyak orang yang akhirnya apakah dilaporkan, apakah diajukan ke pengadilan, bahkan ditangkap, adalah karena cacat di Undang-Undang ITE. Itu paling banyak menurut saya. Sepakat di situ ya? Sepakat di Tapi situ. tadi dulu. sorry Bung Ade, kenapa saya ingin tanyakan ini? Karena ada pertanyaan dalam evaluasi 2 tahun periode kedua Presiden Jokowi, Omnibus Law bisa cepat. Lalu apalagi yang bisa cepat? Tapi soal Undang-Undang ITE nggak cepat. Ya, yang ceritanya kan menarik. Bahwa sebetulnya Jokowi sudah minta agar itu direvisi. Yang lama di mana? Di DPR. Penolakannya tuh di DPR. Dengan koalisi yang begitu besar, Ya. dengan kekuasaan yang begitu besar atau dukungan yang lebih besar, begitu besar, nggak bisa Saya juga. nggak paham kenapa DPR itu tidak buru-buru mendukung itu. Tapi yang saya lihat nih ya, yang real, fakta ya, bahwa akhirnya Jokowi karena saking dia tidak lagi, dia merasa bahwa lamban banget DPR, akhirnya dia membentuk SKB 3 menteri atau berapa itu, Prof. Ari, yang mengatakan bahwa oke, kalau ada orang nih ya melaporkan Rossi dengan tuduhan pencemaran nama baik, nanti dulu cek dulu
ya, apakah orang tuduhan Rossi itu faktual atau enggak? Pendapat bukan, dan Baik, seterusnya. Bung Ade, Dan terakhir, mari kita tanyakan, Ros. apakah itu terjadi di lapangan? Rossi terakhir, ya. Dan saking dia akhirnya nggak bisa menyelesaikan ini, dia mengeluarkan amnesti Untuk dosen dosen, Aceh ya. kepada Nuril Baik Nuril. Artinya apa? Dia mendukung kita-kita yang masyarakat sipil yang bilang, masa sih si dosen itu cuma gara-gara mengkritik fakultasnya dia masuk penjara, dan gara-gara akhirnya Mahkamah Agung masih juga menyatakan bahwa orang itu memang harus masuk Mengapa penjara. itu tidak cukup dianggap atau dinilai oleh para aktivis sebagai landasan demokrasi dan penegakan human rights dari seorang Presiden Jokowi? Ya karena untuk sampai ke Saiful Mahdi dapat amnesti itu upaya luar biasa ya. Kampanye dari Sabang sampai Merauke dan tidak semua orang punya privilege untuk memiliki jaringan seperti itu. Yang kedua, betul undang-undang sektoral, undang-undang ITE bermasalah, tapi KUHAP kita, hukum acara pidana kita harus diperbaiki. Yang dikatakan Pak Edi tadi soal pra-peradilan, itu tidak sesuai dengan mandat Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah menjadi hukum Indonesia dengan Undang-Undang 12 2005. Di dalam Kovenan dikatakan setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus dihadapkan ke depan hakim dan diuji. Jadi ada check and balances. Kalau sekarang kan kalau kita nggak setuju, kita datang ke polisi minta penangguhan penahanan. Kalau polisi yang nggak setuju datang ke atasannya yang polisi juga minta penangguhan penahanan. Jadi kita perlu mengubah KUHAP kita supaya konsisten, harmonis dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ya. Dan juga sedikit Mbak Rossi, tadi yang dikatakan Prof. Edi itu kan menyelesaikan permasalahan dari hilirnya. Kalau ditetapkan tersangka, ditahan, disita, silahkan pra-peradilan. Tapi persoalannya bukan itu. Mengatasi persoalan demokrasi harus dari hulu. Kalau soal revisi Undang-Undang ITE menjadi problematik di DPR, faktanya koalisi presiden hari ini adalah koalisi yang paling besar, 82,5% kalau saya tidak salah. Selain dari itu yang sering terlewat adalah presiden itu adalah atasan dari Kapolri. Mestinya isu soal kriminalisasi ini kan bukan cerita baru lagi. Presiden harusnya memerintahkan kepada Kapolri. Itu yang selalu dulu dijawab, sebenarnya. jangan dong, itu akan intervensi. Kalau setiap kasus presiden menelpon Kapolri itu namanya intervensi. Iya, tapi kan presiden bisa menangkap tangkapan layar besarnya Mbak Rossi. Karena itu yang berdampak langsung pada citra demokrasi dan itu merugikan pemerintahan. Soal bagaimana kebebasan berekspresi, selain dari itu ya presiden bisa juga sebenarnya untuk memerintahkan para seluruh pejabat publik. Agar kalau ada kritik jangan sampai justru dijawab dengan laporan polisi. Yang kadang-kadang kepolisian tidak memahami SKB yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tadi. Bahwa soal kepentingan publik mestinya tidak ada proses pidana itu. Baik, kita akan kembali sekali lagi, kami kembali setelah jeda berikut.